dia akan bekerja secara seluruh reaksi dalam tubuh kita akan dibantu oleh enzim. Kita akan lanjutkan nih. Tadi kan seluruh reaksi kimia dalam tubuh kita dibantu oleh enzim. Betul ya? Hari ini kita akan belajar ini metabolisme dan kesehatan reproduksi. Sebelum lanjut, hari ini setelah pembelajaran berakhir, kalian harus menguasai yang pertama, menganalisis alur dan perhitungan produk energi berupa ATP, NADH, FADH2 dari setiap tahapan respirasi aerob pada mitokondrianya sel gamet. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan korelasi biokimia antara produksi ATP di mitokondria pada leher spermanya itu dengan mekanisme pergerakan mekanis flagella motilitas sperma. Sperma kan bisa gerak-gerak ya? Kemudian yang terakhir, kalian bisa menganalisis dampak metabolisme seluler seperti stres oksidatif asap rokok nih terhadap kualitas dan fertilitas pada pria. Nah, sepertinya ini menarik ya. Oke, kita akan lihat nih. Yuk. Structure of a sperm cell. At the end of this module, you will be able to define the term sperm, explain the structure of a sperm. The term sperm refers to the male reproductive cell and is derived from the Greek word sperma, meaning seed. A motile uniflagellar sperm cell is referred to as a spermatozoon, and a non-motile sperm cell is referred to as a spermatium. Human sperm cells are approximately 60 microns in length and have a limited lifespan. Come, let's learn about the structure of a sperm cell in this module. Structure of a sperm cell. A sperm has a typical structure and can be divided into 4 regions. The regions are head, neck, middle piece, and tail. Come, let's have a closer look at the structure of a sperm cell. The sperm head is oval in shape that allows the sperm to penetrate the egg. The head contains a large nucleus which has a flattened oval shape, and it contains the necessary hereditary information needed to reproduce after the sperm cell has fertilized the egg. The head also has an enzyme-filled vesicle called an acrosomal region that covers about 2/3 of the head. It contains the enzyme hyaluronidase and protease, which aids in the sperm penetrating into the ovum. The acrosome is formed from the Golgi apparatus and is bound by an inner acrosomal membrane that faces the nucleus and an outer acrosomal membrane that is in close contact with the plasma membrane. The acrosome corresponds functionally to a lysosome and releases the enzymes that dissolve the coats of the oocyte, enabling the penetration of the sperm into the ovum. Thus, the head helps in penetration of the sperm into the ovum and has the hereditary information needed. Next is the neck region, which is a short region seen immediately behind the head. The neck region is also called the connecting piece, and it carries a proximal centriole which initiates division of zygotes and a distal centriole which gives rise to the axial tail. Behind the neck region is seen the middle piece, which is formed when the mitochondria of a sperm cell aligns as a helix around the first part of the tail. The middle piece functions as an energy source as it supplies energy to the sperm and is surrounded by a thin cytoplasmic sheath called manchette. The spiral arrangement of the mitochondria is called Nebenkern.
The tail is long and slender and consists of an axial filament known as flagella. The flagella is composed of a core of microtubules and has a characteristic 9+2 arrangement, that is, 2 central filaments surrounded by 9 outer filaments. The flagellated tail propels the sperm cell, enabling the sperm to reach the egg and fertilize it. Here is a recap of the concepts learnt in this module. Go through them. Ini sperma yang tadi itu, yang tadi bisa bergerak, yang ini tidak. Jadi bagian-bagiannya adalah kepala, ekor. Kepalanya itu ada akrosomnya yang nanti digunakan untuk nembus lapisan sel ovum, sel telur. Kemudian di bagian middle piece, bagian leher itu ada mitokondrianya. Kayak cambuk itu kan adalah flagellanya atau ekornya. Nah, bayangkan nih, ini semuanya akan menuju ke sel telur pada organ reproduksi wanita. Oke, kira-kira ini semuanya bisa nyampe nggak di sana? Kenapa nggak bisa nyampe nih kelihatannya? Ekornya putus. Boleh. Apalagi nih? Mati. Kira-kira bisa mati kenapa ya? Bisa. Kira-kira kenapa? Nggak bisa ada energi. Sebenarnya ketika dia bisa gerak-gerak itu ada energinya berarti ya? Dari mana itu? Energinya dari mana? Dari semen. Ya, dari semen yang di situ ada fruktosanya. Nah, fruktosanya itu akan diubah jadi energi oleh yang namanya mitokondria. Nah, gimana sih nanti mitokondria itu bisa mengubah glukosa jadi energi? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, dikaitkan dengan kesehatan reproduksi. Baik, hari ini kita akan belajar dengan model stasiun. Kita mau belajar pakai model kereta api nih, ya. Nah, sebelum masuk ke model kereta api, kita pasti harus membuat kelompok lebih dulu. Ya. Kelompoknya adalah satu kelompok isinya 4 anak. Ya. Mau milih sendiri apa dipilihkan? Pilih sendiri. Lebih simpel jika depan belakang gitu ya. Oke, siap? Oke. Kita nanti akan belajar seperti kita naik kereta api. Oke. Gimana bunyinya, Nak? Tutut. Iya. Kalau tutut berarti masuk di stasiun. Jadi nanti ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Stasiun 1 nanti kita akan main seperti halnya orang ekonomi. Kita akan ngitung ATP. Ya. Nah, nanti akan saya kasih ini. Dina. Ini LKPD-nya. Silakan ditulis nanti nama kelompoknya siapa saja. Dan yang harus kalian lakukan adalah lihat di YouTube-nya yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Kemudian silahkan diisi ini. Urutan ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalian kerjakan tahapan
sampai selesai. Baru lanjut ke berikutnya sampai nanti terakhir. Piro si ATP ini kalau satu molekul glukosa. Understand kira-kira? Ya. Nah, nanti silakan dilihat. Kalau misalnya nanti Bu saya bingung, silakan angkat tangan untuk mendapatkan penjelasan dari saya. Oke? Kemudian yang kedua itu stasiun 2 kita mau main dokter, pasien, sama ahli gizi. Karena nanti akan dilihat kalau misalnya keluarnya spermanya itu kurang, seperti apa ya nanti gitu ya. Sebelum itu saya nanti akan tunjukkan sesuatu nih, tapi nanti aja. Oke, yang ketiga kita mau main untuk anak-anak yang kinestetik. Kinestetik itu dia belajarnya dengan cara melakukan. Tetap kita akan ngitung ATP, ya, ngitung ATP-nya. Tapi nanti di soal yang saya berikan di stasiun 3 pasti akan ada kaitannya sama gaya hidup kita yang akan berkaitan sama kesehatan reproduksinya. Kira-kira ada gambaran? Ada gambaran? Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Atau Bu, saya penasaran nih Bu, saya mau lanjut dulu Bu gitu. Ada yang mau tanya? Coba dulu. Oke, siap. Kelompoknya sesuai dengan tempat duduk, depan belakang gitu ya. Silakan posisinya disatukan meja kursinya. Silakan. Mas, nah itu. Kalau ke samping nanti posisinya duduknya gimana?
Baru ke sini. Iya, udah ada yang diminta KTP-nya kan? Kalau KTP-nya bagian itu cuma KTP-nya. Yang bingung yang mana? Lo tahu ATP-nya. Nah ini kan yang diminta cuma ATP. Kalau yang NADH, FADH, ini kan tidak bisa langsung berubah jadi ATP di tahapan ini. Udah lihat kan videonya? Ini. Nah karena nggak bisa diubah berarti yang dihitung cuma ATP-nya saja di sini. Kalau nanti kamu hitung sudah langsung ini diubah jadi ATP, jumlahnya di sini tidak 38. Banyak banget yang diminta cuma ATP-nya saja. Yang tahap ini ATP-nya kira ini ada ATP-nya harus kurangnya caranya. Gimana? Ini bahan utama. Bahan utama itu berarti kalau mau masuk di rantai transport elektron berarti bahannya apa? Bahan ini sama ini diperoleh dari Spermia itu kelainan pada sperma, saudaraku, ada yang kepalanya kegedean lah, terus kekecilan lah, ganda lah kepalanya gak jelas, kemudian lehernya bengkok, lehernya gendut, lalu ekornya ganda, ekor melingkar dan lain-lain. Dan itu disebabkan karena genetik atau dari hidup, intinya mah takdir lah ya. Nah, jadi itu sebabnya ekor lu menciut-ciut ya. Jadi harus ekstra tenaga dong buat mencapai sel telur. Nah, iya bang, salahnya aja ada shortcut gitu ya.
tapi ini gua harus semangat banget jadinya. Tapi kayaknya maaf ya, lu harus menyerah deh. Lu kenapa kita ngaca aja kali? Lalu itu gua sperma sempurna. Tapi lu harus stay di sini kali selamanya. Nggak bisa ambil gua itu harus sampai sel telur, pokoknya harus jadi manusia. Nggak mau jadi kekurangan sebagai kelebihan. Udah nggak sadar diri aja kali, nggak bakal bisa menang dari gua. Tapi gua apresiat sih, lu udah sampai sini, udah di depan duluan lagi daripada yang lain. Enggak, gua harus menang, pokoknya gua harus jadi manusia. Nah, ayo semangat lu terakhir rekornya yang pilih itu. Ayo semangat sperma terasos media, terasosial media. Kasih ya, udah dulu bos, duluan ya. Udah takdirnya lu gagal, sedangkan gua takdirnya jadi manusia. Udah manusia. Enak banget ya, gak punya kekurangan, selalu jadi manusia deh. Tadi yang sudah saya sampaikan, kita di stasiun 2, tadi kan stasiun 1 sudah nih. Karena stasiun 2, yang stasiun 2 nanti kita mau bermain peran. Perannya adalah sebagai dokter, yang kedua adalah sebagai ahli gizi, yang ketiga adalah sebagai pasien. Kasihan tuh, pasiennya mengalami masalah motilitas sperma. Nah, berarti geraknya enggak sempurna. Kayak yang tadi itu. Nah, oke. Kita akan lanjut. Ini soal untuk stasiun 2. Silakan Nak, karena yang apa namanya, yang pasiennya adalah motilitas sperma berarti harus cowok. Ya, bilang aja suaminya. Siapa yang jadi dokternya? Ya. Pasiennya siapa? Pasiennya adalah orang yang merokok. Ini hanya simulasi ketika ada seorang pasien yang merokok. Karena tadi kita ngomongnya sekarang motilitas sperma kan? Oke. Ada pasiennya, ada dokternya, ada ahli gizi. Ini biasanya kalau kita bayar tuh banyak ini, karena langsung dokter, ahli gizi juga. Oke, nah silakan yang kalian lakukan yang itu. Ya dulu, sebelum lanjut ke kerjakan. Ya dulu. Oke. Saya akan lihat hasilnya kalian ngomong dengan temannya, karena kita mau main role playing. Role playing itu bermain peran, nah, bermain peran. Peran jadi dokter, peran jadi apa namanya? Peran jadi pasien, peran jadi ahli gizi. Sudah ada bayangan yang mau disampaikan? Sudah. Ada kemarin kan saya sudah periksa, terus hasilnya itu sperma saya itu normal jumlahnya, tapi entah kenapa kok bentuknya itu nggak normal ya dok. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Mas pasien Mas Mulu. Kasih understanding biar Sebelumnya mohon maaf ya Mas, apakah customer itu perokok aktif? biar ada Ya? manis-manisnya. Kebetulan ya dok. Nah itu Mas penyebab tidak normalnya sperma sampean Mas, kayak bentuknya seperti cacat dan lain sebagainya Mas. Saya jelaskan sedikit ya Mas. Sperma itu membutuhkan ATP Mas, seks-seks energi. Struktur dalam sperma itu ada 3 dasar, ada kepala, leher, dan ekor. Dalam leher itu ada mitokondrianya Mas. Mitokondria itu penghasil ATP yang bisa menggerakkan ekor spermanya. Di mana ATP-nya itu didapat? Nah itu dari semen Mas. Semen itu hasil cairan yang diproduksi oleh kelenjar dalam reproduksi manusia. Nah, oleh karena itu
zat dalam rokok itu terkandung dalam semennya itu mas, tercampur dan diproses langsung oleh mitokondrianya sperma sampeannya itu mas. Jadi tidak normal mas spermanya sampean itu disebabkan oleh kandungan zat rokok. Makanya berhenti merokok mas, jangan kebanyakan. Oh ya dok, Nah, makasih dok. setelah itu sampean bisa konsul langsung ke ahli gizi. Cara mengatasi dan solusinya gimana? Bisa sama tanyakan langsung. Oh ya dok, terima kasih dok. Ya sama-sama, silahkan mas. Nah dok, saya kan tadi sudah konfirmasi dengan dokter, katanya suruh agar mengubah pola hidup menjadi hidup sehat. Itu menurut dokter gimana? Baik, pertama-tama kamu ada keluhan apa ya? Kemarin itu saya sperma saya itu bentuknya nggak normal. Itu gimana ya? Jadi sebelum itu kamu dalam kehidupan sehari-hari itu ngapain aja? Kebetulan saya itu perokok aktif dok. Perokok aktif. Ya, Satu hari itu bisa berapa bungkus atau berapa batang? bisa sampai 1 bungkus. Wah, 1 bungkus. Ya, Tuh. Jadi solusinya itu kamu harus mengubah pola hidup kamu. Dengan cara apa? Ya kamu harus minum air sebanyak-banyaknya dan kamu harus mengkonsumsi buah-buahan setiap hari. Insya itu Allah contohnya buah-buahnya apa aja ya dok ya? buah-buahnya itu bisa blueberry, anggur dan lain sebagainya. Bisa kalau di sini kalau ada jambu biji bisa memakan jambu biji. Oh, Kan? Ya. Ini itu saja. Oke, terima kasih dok. Sama-sama. Saya akan datang lagi untuk konsultasi. Oke, tangan dulu. Dok, kemarin saya periksa hasil labnya sperma saya normal, tapi bentuknya ada yang tidak normal. Apa penyebabnya? Apakah bapak perokok? Ya, Perokok dapat merokok menghasilkan zat-zat berbahaya yang dapat menurunkan mobilitas sperma seperti nikotin, karbon monoksida, serta radikal bebas. Zat-zat tersebut berbahaya bagi sperma yang dapat merusak mitokondria, yaitu pada bagian leher. Sebaiknya Bapak mengurangi. Banyak dapat mengurangi merokok dan lebih memperbanyak minum air putih serta makan makanan sehat yang mengandung yang kaya akan antioksidan seperti buah naga dan daun kelor. ya terima kasih dok. Apakah suami kok Saya Bu sebagai ahli gizi menyarankan suami ibu itu untuk makanan kaya antioksidan seperti bayam, kelor, tomat, buah jeruk dan kacang-kacangan Bu. Nah, terus dikurangi lagi Bu rokoknya. Bisa berhenti ya Bu rokoknya Bu, pelan-pelan bisa kok Bu. Terus rajin olahraga yang teratur, yang berat-berat. Ya, olahraga ringan saja tiap hari ya Bu. Itu saran dari saya. nanti makan apa bisa? Sama-sama. Ya oke, tepuk tangan. Di sini saya akan menjelaskan proses rekomendasi pengasihan gizi setelah ada
adanya siklus Krebs yang menghasilkan NADH. Di sini terjadi rantai transportasi elektron, di mana NADH memasuki lapisan transportasi sel antar sel. NADH akan terpecah menjadi H+ dan NADH+. Di sini hasil dari NADH yang terpecah menjadi H+ ditarik ke atas oleh kompleks 1 yang dimana menjadikan elektron berpindah dari kompleks 1 ke VK, kompleks 2, kompleks 3, dan ke kompleks 4. Karena ini ada kompleks 3 yang langsung mengarah ke membran luar, terhisaplah H+ keluar. Dan ke kanan, ke kompleks 4 akan menyedot 2H+ dan juga setengah oksigen. Di sini terjadilah reaksi yang menjadikan H2O. Berpindahlah lagi ke ATP sintase. Semua H+ dari 3 kompleks berpindah ke kanan yang menjadikan ADP plus P menjadi energi atau ATP. Selain itu, dari proses Krebs terbentuk FADH. Di FADH sendiri masuknya itu langsung ke kompleks 2. Di kompleks 2 FADH terpecah menjadi FADH dan FAD. FADH menjadi FAD. Hanya naik ke atas dari titik 2 ke titik 3. Di sini naik H1 elektron. Nah, elektronnya pindah lagi ke titik 4. Di titik 4 naiklah H+ lagi. Di sini terjadi hal yang sama seperti di NADH. Terbentuklah H2O, kemudian semua H yang keluar dari kompleks masuk lagi ke ATP sintase dan kemudian menjadi ADP dan ATP. Jumlah dari ATP yang terbuat dari NADH dan FADH berbeda, di mana NADH menghasilkan 3 ATP, sementara FADH menghasilkan 2 ATP dari hasil H+ yang keluar menuju membran luar. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.